Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa bersama-sama. Wahid iznin talata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di bagian cerah ini kita masih bisa dipertemukan kembali yang insya Allah kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah, di pertemuan ini kita bertemu lagi dengan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, kita akan melanjutkan bab dan materi yang kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Kemarin siapa ini kemarin bahas tentang apa? Iya, tentang sejarah dan kebudayaan Islam di Afrika Utara. Kemarin Ibu sudah menjelaskan dua bab ya. Yang pertama yaitu masuknya Islam di Afrika Utara dan perkembangan Islam di Afrika Utara. Dan yang ketiga ini Ibu akan menjelaskan tentang kemajuan peradaban Islam di Afrika Utara. Ayo, siapa yang ingat kemarin bagaimana ceritanya? Iya benar. Jadi kemarin itu masuknya Islam di Afrika Utara telah dimulai sejak Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Dan yang mengutus Amr bin As untuk menguasai Mesir yang kemudian secara sistematik dilanjutkan pengembangannya oleh khalifah dan dinasti-dinasti yang berkuasa kemudian. Kemajuan peradaban Islam di Afrika Utara. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa Arab di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Penyebaran Islam oleh beberapa penguasa Muslim telah membuat bahasa Arab menjadi bahasa resmi yang dipakai oleh masyarakat Muslim dari berbagai wilayah, khususnya di Afrika Utara. Bahasa Arab telah menjadi bahasa komunikasi antar suku dan bangsa, serta bahasa ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu perkembangan di bidang administrasi pemerintahan. Kehadiran Islam di Afrika Utara telah memberikan sumbangan besar bagi kemajuan bidang administrasi pemerintahan. Pada masa pemerintahan dinasti Fatimiyah, Khalifah menjabat sebagai kepala negara baik dalam urusan keduniaan maupun urusan keagamaan. Khalifah berwenang mengangkat dan memberhentikan jabatan-jabatan di bawahnya. Kemudian adanya kementerian negara yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu para ahli di bidang militer dan para ahli bidang keilmuan. Yang selanjutnya yaitu toleransi beragama, kelembutan, dan keadilan. Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam perkembangan peradaban Islam, terutama di Afrika Utara, adalah toleransi beragama, kelembutan, dan keadilan. Abu Su'ud menjelaskan bahwa tidak seorang prajurit dan orang Arab berhak atas kawasan baru yang dikuasainya. Semua kekayaan dan kawasan baru menjadi milik Islam. Penguasa setempat tidak dipaksa menganut Islam, kecuali atas kemauan sendiri. Mereka diberi hak untuk meneruskan kepemimpinan otonom di kawasan mereka dengan kewajiban untuk membayar pajak. Orang-orang Kristen, Kopti, dan Armenia tidak pernah merasakan kemurahan dan keramahan melebihi sikap pemerintahan Muslim pada masa Al-Aziz, yaitu Khalifah dinasti Fatimiyah. Mereka lebih diuntungkan daripada umat Islam, di mana mereka ditunjuk untuk menduduki jabatan tinggi di istana. Mereka hidup penuh kedamaian, kemakmuran. Jabatan keuangan diserahkan kepada mereka. Nah, dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat menjunjung tinggi toleransi beragama, keadilan, dan kelembutan dalam pemerintahan.
Nah, yang selanjutnya yaitu kemajuan ilmu pengetahuan, arsitektur, dan bangunan. Kemajuan peradaban Islam di Afrika Utara tidak hanya di bidang politik, tetapi juga pada bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, dan bangunan wilayah. Islam pada pemerintahan dinasti Fatimiyah di kota Kairo, Mesir, dibangun pusat pengembangan keilmuan dan intelektual Islam, yaitu universitas yang memberikan sumbangan besar bagi kemajuan intelektual dan keilmuan Islam. Ibnu Khilis merupakan seorang wazir Fatimiyah yang sangat memperhatikan ilmu pengetahuan, dan ia juga mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang memberikan subsidi besar. Dan pada masa itu juga di dalam Istana Al-Aziz terdapat seorang fisikawan besar yang bernama Muhammad Al-Tamim. Kemudian pada masa pemerintahan dinasti Al-Munawahidun, terutama pada masa Abu Ya'qub Yusuf, di mana ia sangat dekat dengan kaum ulama dan cendekiawan. Sedangkan pada masa pemerintahan dinasti Murabitun dibangun gedung-gedung baru yang megah dan arsitek seperti Istana Ali di Mariksi, Dar Al-Hajar, Masjid Jaldi Tlemcen, Masjid Kairawan di Fes, dan Masjid Agung di Algeria, serta bangunan Berber. Yang selanjutnya yaitu bidang ilmu kebahasaan, yang itu ada Ibnu Sina, Abu Bakar Al-Turtusi dengan karyanya Siraj Al-Muq. Yang selanjutnya yaitu bidang kesehatan. Dilihat dengan berdirinya sebuah rumah sakit yang besar di Marrakesh. Selanjutnya yaitu di bidang kedokteran, yaitu ada tokoh terkenal yaitu Abu Marwan Ibnu Abdul Malik Ibnu Zuhr. Selanjutnya yaitu yang terakhir bidang sejarah dan sosiologi, yaitu yang terkenal Ibnu Khaldun yang menjadi maestro terbesar dalam sejarah Islam. Dapat dipahami bahwa data sejarah di Afrika Utara dengan beberapa aspek kemajuannya, baik di bidang administrasi pemerintahan, ilmu pengetahuan, arsitektur, bangunan-bangunan, pola hubungan penguasa dengan masyarakat, dan menjadi bukti sejarah bahwa Islam rahmatan lil alamin hanya pemerintahan yang maju, stabil, dan makmur saja yang mampu mendirikan bangunan-bangunan megah dengan arsitektur tinggi. Nah, itu tadi penjelasan tentang kemajuan peradaban Islam di Afrika Utara. Sudah jelas belum? Nah, nanti bagi anak-anak yang belum jelas nanti bisa ditanyakan ke buku, atau bisa nyari di internet, di Google, atau nyari sendiri di perpustakaan dan baca bukunya sendiri ya, biar pengetahuannya lebih luas lagi. Nah, cukup sekian dari Ibu. Nanti belajar di rumah, dan minggu besok kita akan ulangan dari bab awal, yaitu bab yang masuknya Islam di Afrika Utara, perkembangan Islam di Afrika Utara, dan yang terakhir kemajuan peradaban Islam di Afrika Utara. Nah, minggu besok ujian nanti yang nilainya tertinggi akan dapat hadiah dari buku. Oke? Ya. Mari kita tutup pelajaran seni SKI pada pagi hari ini. Semoga selalu sehat-sehat semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, semoga dimudahkan cita-citanya, amin ya. Cukup sekian dari Ibu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.